Shalom para jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada saat ini. Meskipun kita beribadah secara online, biar kita tetap mau beribadah dengan semangat, penuh antusias kita mau lakukan ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan semata. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri dan kita mau satu dalam doa. Yes Jesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Saat ini kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati Engkau. Kami mau memberikan seluruh hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Kami ingin memuji nama-Mu. Kami ingin melakukan penyembahan untuk Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin Engkau hadir dimanapun kami berada ya Bapa. Dan Kau siap melawat kami semuanya. Tiap dari kami satu demi persatu ya Tuhan, Engkau akan lawat kami ya Tuhan. Dan saat ini kami siap, kami sangat berantusias untuk menyenangkan hati Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami mau memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pelindung kami. Terima kasih ya Yesus. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang berserta dengan kami ya Yesus. Mari katakan, Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita mau panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Dia selalu berjanji menyertai kita. Mari naikkan suaramu, angkat suaramu, kita mau sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, Kau Allah Immanuel. Terima kasih ya Yesus Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sudah selayaknya kami menyembah Engkau. Sudah selayaknya hidup kami serahkan untuk Engkau ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Pengorbananmu sungguh sempurna bagi kami ya Yesus. Ajar kami untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia memberikan hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan dengan iman. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
decided to follow Jesus. No turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. Yes, amen. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough. Katakan dengan sungguh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Katakan, everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami mau ya Tuhan menyenangkan hati Engkau. Hidup kami mau berkualitas buat Engkau ya Yesus. Hidup kami mau seturut dengan Engkau saja ya Tuhan. Dan saat ini kami mau siap ya Tuhan, menerima bagian yang terbaik yang Engkau telah sediakan bagi kami. Kau mau jamah, Kau mau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online di CBC pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan kondisi yang sehat baik jasmani dan rohani. Jadi kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu almarhumah mama saya itu suka banget makan tahu campur. Kalau dibeliin tahu campur, wajahnya berseri-seri dan langsung dimakan. Bahkan pada waktu beliau dirawat di ICU dan masih sadar, suami saya sempat menyemangati mama saya dengan mengatakan, "Mah, cepat sembuh ya. Nanti kalau sudah boleh keluar rumah sakit, Yusuf beliin tahu campur." Mama saya tertawa senang sekali. Sekali waktu dibeliin tahu campur, nggak disentuh, dibiarin sampai dingin juga dibiarin aja. Nah, apa yang ada di benak kita anak-anaknya? Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Pasti sudah terjadi sesuatu. Ada yang membuat hati mama saya nggak enak. Tuhan juga gitu loh Bapak Ibu. Di dalam Maleakhi pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16 menceritakan tentang hal ini. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian.
sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tuhan itu senang banget loh kalau kita datang dengan membawa persembahan yang berbau harum. Namun sekali waktu Israel datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan, tapi kali ini ditolak. Sampai nangis-nangis meratap kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap gak mau terima. Karena apa? Karena Tuhan sakit hati. Tuhan marah dengan kelakuan bangsa Israel. Apa yang sudah dilakukan bangsa Israel? Mereka berzina. Yang pertama, ayat yang ke-11. Di sini katakan, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Di sini dikatakan bahwa Yehuda menikah dengan anak perempuan Allah asing. Artinya menikah dengan bukan orang yang seiman. Tuhan katakan bahwa ini termasuk berzina. Hal kedua yang membuat Tuhan marah, yaitu karena Israel tidak setia pada pasangannya. Ayat yang ke-15, saya bacakan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan salah baca Bapak Ibu. Untuk kalimat yang terakhir jangan salah baca. Di situ dituliskan, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri muda. Istri pada saat suami mulai membangun rumah tangga. Istri yang terhadapnya suami mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan. Allah ingin kita memegang teguh janji setia kita kepada pasangan kita. Jangan berkhianat dan jangan mencemari kehidupan pernikahan kita. Berbicara mengenai kesetiaan, Salomo di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, dia menuliskan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Ketika saya membaca di dalam terjemahan Alkitab Berita Baik, ditulis, banyak orang mengaku diri mereka taat setia, tapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Artinya bahwa kesetiaan itu enggak kasat mata, tetapi dia berkaitan dengan hati. Siapa yang tahu kondisi hati seseorang? Orang itu sendiri dan Tuhan. Kesetiaan adalah tanda bukti kasih seseorang yang tidak akan pernah luntur oleh kesulitan hidup. Tapi kesetiaan itu nampak dari perilakunya. Ada banyak pasangan yang meneteskan air mata pada saat mereka mengucapkan janji setia, pada saat menikah, termasuk saya waktu itu ya. Janji yang tidak hanya didengar oleh pasangan kita, oleh keluarga yang ada, oleh pendeta, tetapi janji itu didengar juga oleh Tuhan. Ada banyak situasi yang disebutkan di situ.
saat susah, saat senang, saat kelimpahan atau kekurangan, sehat ataupun sakit, termasuk pada saat kita sakit hati, Bapak Ibu. Sakit hati karena perlakuan pasangan, sakit hati karena pasangan menyinggung kita, sakit hati karena menjengkelkan, pasangan kita menjengkelkan, keras kepala, cuek, tapi kita setia, tetap berjanji untuk terus mengasihi, mencintai, setia, mendukung dan menghormati. Komitmen ini tidak berakhir seiring dengan berakhirnya bulan madu. Namun komitmen ini mengikat sampai kematian memisahkan. Masalahnya, rentang waktu setelah pesta berakhir sampai dengan kematian memisahkan, itu ada banyak sekali hal yang terjadi. Ada banyak masalah yang terjadi, masalah karakter, masalah pekerjaan, masalah mertua, masalah anak, perbedaan keinginan, perbedaan sudut pandang, perubahan perilaku, bahkan perubahan berat badan itu bisa memicu pertengkaran. Sifat-sifat pasangan yang dulu sangat menarik sekali pada saat pacaran, kini setelah menikah malah membuat pasangannya menjadi gila. Seorang cowok yang sangat bangga karena dia mendapatkan seorang cewek yang sangat perhatian. Dia senang, aduh cewek ini perhatian banget ya sama aku ya, pasti nanti setelah menikah sangat-sangat menyenangkan. Namun apa yang terjadi setelah menikah, ia merasa apa yang dilakukan oleh istrinya membuat tertekan, membuat frustrasi. Ia merasa tidak lagi bebas, bahkan beli baju pun istrinya yang milih. Mau makan, istrinya yang ngaturin, dihitung dulu kalorinya berapa, karbohidratnya berapa. Sehingga ia berdoa pada Tuhan, Tuhan, tolong ubah istriku Tuhan. Ada orang yang kepingin istrinya berubah setelah menikah. Tapi di sisi lain ada orang yang ingin pasangannya enggak berubah setelah menikah. Sering kita dengar seorang istri mengeluh tentang suaminya. Dia dulu enggak gitu loh. Dia dulu sopan, dia dulu lembut, enggak pernah ngomong kasar, enggak pernah main tangan. Tapi sekarang setelah beberapa saat pernikahan, aku hampir enggak ngenalin dia lagi. Bapak Ibu, masa pacaran itu seperti trailernya film, benar enggak? Yang menarik, yang bagus itu dipertontonkan dulu, diperlihatkan semua. Sedangkan yang monoton, yang bikin jenuh, itu enggak diliatin. Dan seringkali saya mengatakan buat para lajang bahwa gunakan waktu pacaran itu sebaik-baiknya. Jangan kebanyakan gombali dan menikmati digombali. Tapi gunakan waktu, usahakan untuk mengenal secara pribadi siapa sih yang dengannya saya akan menghabiskan sisa hidup saya dengan dia. Menghabiskan sisa hidup loh. Gak bisa putus di tengah jalan, gak bisa tukar tambah. Tapi berita baiknya bisa dibalikin. Balikin ke Tuhan. Terserah Tuhan. Kalau bisa diservis ya diservis. Tapi kalau enggak bisa, ya nanti diambil balik sama Tuhan. Namun perlakuan ini itu tergantung dari pemakaian juga.
bagaimana masing-masing pasangan ini menggunakan waktu-waktu dalam pernikahan itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hidupnya sembarangan, seenaknya, menggunakan waktu dalam pernikahan itu tidak saling menghormati, saling berantem, dikit-dikit berantem, terus tiba-tiba dibalikin ke Tuhan, ya nggak bisa seperti itu. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang menyakitkan dalam sebuah pernikahan. Tuhan merancang sebuah pernikahan itu sebagai berkat. Tuhan merancang setiap pasangan itu memperlengkapi satu dengan yang lain, menyempurnakan satu dengan yang lain, mendewasakan satu dengan yang lain. Kita semua pasti punya kelemahan. Kita semua pasti punya sisi-sisi kasar yang harus dihaluskan. Entah itu dihaluskan dengan amplas yang halus, ataukah itu harus dihaluskan dengan kikir yang kasar. Tiap masalah di dalam pernikahan hendaknya membuat kita semakin dewasa, semakin bijaksana. Bukannya membuat kita semakin stres, semakin frustrasi, dan kemudian kehilangan kewarasan sehingga ingin cari jalan pintas. Di awal tadi kita sudah baca bahwa Tuhan membenci perceraian, Tuhan juga membenci perzinahan. Namun pada kenyataannya banyak orang yang gak cerai tapi berzina, melakukan perselingkuhan. Dan mereka mempunyai banyak banget alasan untuk membenarkan perbuatan mereka. Pada pagi hari ini saya akan membahas 3 alasan besar mengapa seseorang melakukan perzinahan dan bagaimana kita harus menyikapinya. Bagaimana kita harus menangkalnya. Alasan yang pertama adalah yang sering dipakai orang untuk membenarkan perbuatannya, yaitu bahwa tidak ada kenyamanan lagi di dalam rumah tangga. Aku sudah merasa gak dicintai, aku gak merasa dihargai, aku gak merasa dihormati, merasa tidak diperlakukan semestinya. Beda kalau dengan selingkuhan. Kalau dengan selingkuhan, dia menghargai aku merasa dicintai lagi. Dia menghormati aku, dia menghargai aku. Seolah-olah dengan dia aku merasa hidup lagi. Diajak ngobrol enak, sering memberi kekuatan, memberi motivasi, sehingga dulu kelihatannya aku kehilangan harapan, tapi sekarang harapan itu sepertinya bersinar terang. Lah kok bisa? Mengapa demikian? Karena di dalam rumah tangganya kebanyakan bertengkar, ngomong selalu pakai nada tinggi, bikin orang jadi males ngomong. Dan pertengkaran-pertengkaran itu gak pernah ada titik temunya, tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Diselesaikan dengan diredam itu berbeda. Kalau diselesaikan, itu berarti ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk duduk bersama-sama, ngomong, membicarakan dengan jujur, gak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya transparan, meskipun mungkin itu sangat menyakitkan. Tapi itu berguna. Harus ada keterbukaan, harus ada saling memahami, saling mengampuni. Dan kembali kepada komitmen semula untuk saling mendukung dan bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau diredam berarti nggak ada penyelesaian. Salah satu pihak ngalah. Ya udahlah, daripada ribut-ribut daripada rame-rame. Apalagi kalau sudah ada anak.
Tapi dalam hati kecilnya masih ada bibit-bibit rasa nggak terima karena perlakuan pasangannya. Nah ini kalau disimpan terus bisa jadi kepahitan. Bapak Ibu jangan anggap remeh pertengkaran-pertengkaran kecil di dalam keluarga. Jangan menganggap bahwa nggak apa-apa lah, itu kan bumbu-bumbu penyedap dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga kita bukan sayur lodeh Bapak Ibu yang kasih bumbu penyedap. Karena dari kecil, masalah-masalah kecil ini bisa berpotensi menghancurkan sebuah keluarga. Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jangan biarkan rubah kecil memasuki kebun anggur. Tangkap, buang jauh-jauh. Jangan biarkan masalah-masalah kecil, pertengkaran-pertengkaran kecil itu berkeliaran di dalam pernikahan kita. Cepat selesaikan. Alasan yang kedua, orang melakukan perzinahan karena tidak ada pengendalian diri. Secara psikologis, seseorang yang mempunyai pertahanan dirinya lemah, dia tidak dapat mengendalikan keinginan diri sendiri untuk memiliki segala sesuatu. Dan besar kemungkinan dia akan menerobos rambu-rambu demi mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan dirinya. Sesuatu yang menarik hatinya. Dan perzinahan itu diawali dengan keinginan, diawali dengan ketertarikan, baik itu secara fisik maupun kepribadian. Dan pada saat seseorang tidak dapat mengendalikan keinginan dirinya, maka terjadilah yang namanya perzinahan. Daud yang gagah dalam balutan baju perang, dia yang dikagumi dan ditakuti oleh lawan-lawannya karena kesangarannya pada saat berperang. Pertahanan dirinya langsung rontok ketika dia melihat Batseba mandi. Daud mengingini Batseba, dia tidak peduli siapa yang diingininya itu sudah punya suami. Gak peduli bahwa kedudukannya sebagai raja yang dihormati. Daud gak ingat bahwa pasukannya itu ada di medan perang untuk mempertahankan kerajaan yang dipimpinnya. Termasuk suami orang yang ditidurinya itu ada di sana. Saat itu Daud tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sebaliknya dia dikendalikan oleh keinginannya. Para lajang, penguasaan diri itu penting ya. Jangan sembrono dengan mengatakan bahwa aku kuat, aku kan pelayan Tuhan, tiap hari baca firman Tuhan, jadi aku pasti bisa mengendalikan diri. Jangan lupa, iblis juga tahu batas pengendalian diri Anda. Jadi jangan coba-coba mencobai diri sendiri dengan melanggar pelan-pelan batas kepekaan rangsang seksual Anda. Kalau dengan pegangan tangan aja Anda sudah terangsang secara seksual, ya gak usah pegangan tangan. Lah terus gimana? Bawa kabel tis kalau pacaran, tangannya diikat. Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ayat ini jelas menunjukkan sebuah disiplin diri, pengendalian diri bagi pasangan yang belum menikah. Peringatan serupa juga ditulis oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Penguasaan diri itu penting. Apabila pengendalian diri kita lemah, maka kita bisa dengan mudah melakukan pelanggaran, bahkan pemberontakan.
Pelanggaran itu adalah ketika kita melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Melewati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sedangkan pemberontakan adalah ketika kita sudah tahu melewati batas, tapi kita menolak untuk melangkah mundur, menyeberangi batas itu lagi. Seorang yang berzina seringkali adalah seorang pemberontak. Sudah tahu apa yang dilakukan salah, tapi tetap aja masih dilakukan. Karena apa? Karena dia menikmati dosa itu. Bagaimana kita bisa mempunyai penguasaan diri? Jangan memberi makan pikiran kita dengan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita di dalam dosa. Sebaliknya, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan biarkan pikiran-pikiran liar mengisi otak kita. Kapan pikiran kita bisa menjadi liar? Pada saat kita nganggur. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan biarkan diri dan pikiran kita nganggur. Isi dengan hal-hal yang bermanfaat, olahraga, ketemu teman, tapi teman yang benar ya. Lebih lagi isi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat dengan ilustrasi tentang kopi dan air? Sebuah gelas yang berisi kopi yang hitam, ketika diisi terus dengan air, maka lama-kelamaan gelas itu berisi air yang jernih. Kemana kopi yang hitam? Udah terbuang keluar. Nah, kalau kita terus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada lagi pikiran-pikiran kotor yang menempel pada dalam otak kita. Akal budi kita selalu diperbarui tiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Tahu enggak Bapak Ibu, apa perbedaan manusia dan hewan? Terletak pada akal budi. Manusia mempunyai akal budi, sedangkan hewan dia enggak punya. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Berbunyi demikian, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siapa tadi yang gak berakal budi? Hewan. Berarti orang yang berbuat zina itu bisa disamakan dengan hewan. Alasan yang ketiga, mengapa orang melakukan perzinahan? Ada kesempatan. Ini dia yang memainkan peranan penting, udah gak ada pengendalian diri, ada kesempatan pula. Orang yang berselingkuh, orang yang berzina biasanya cari-cari kesempatan. Ada aja alasannya untuk bisa berzina. Dan begitu ada peluang, langsung digunakan sebaik-baiknya. Namun apa yang dilakukan Yusuf saat ia dirayu istri Potifar? Yusuf lari. Yusuf tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yusuf tahu bahwa itu jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu jangan menggunakan kesempatan dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu singkat. Seperti uap katanya. Makanya kita harus menggunakan kesempatan dalam hidup kita yang singkat ini untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mari kita menjaga kehidupan kita dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita ingat bahwa hanya orang-orang yang kudus yang bisa melihat Allah. Sedangkan mereka yang berlaku najis,
mereka yang berbuat zina, berbuat cabul, mereka tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, bersyukur saudara, kita sudah menerima firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya mau sampaikan, firman Tuhan tidak akan berarti kalau kita tidak mau melakukannya. Sepanjang 1 bulan ini kita sudah belajar tentang hukum Tuhan. Mari kita mau terus melakukan, menjaga diri kita kudus di hadapan Tuhan. Dengan cara banyak hal yang harus kita lakukan. Jangan biarkan hati pikiran kita kosong. Kita harus mau terus belajar dan beraktivitas, terus libat